fundamental mengubah arah dan fondasi strategi bisnis dalam 10 tahun ke depan. Kontra menanggapi dengan topik debat kita pada malam. Untuk setiap anggota dari tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan argumennya dengan sesi tanya jawab, Bro. Iya, sebagai individu yang aktif di media sosial dan belanja online, saya pribadi menyadari satu hal, pun harus ikut menyesuaikan. Bisnis gak bisa lagi hanya mengandalkan brosur atau spanduk, tapi harus aktif juga di tempat di mana konsumennya berada, yaitu di dunia digital. Jadi kalau menurut saya algoritma sendiri itu kurang organik gitu. Jadi nggak adil gitu buat perusahaan yang masih uangnya belum banyak sama yang nggak. Contohnya itu kayak kalau nggak salah pernah Amazon waktu itu sempat dikritik karena algoritma pencariannya itu cenderung menampilin produk-produk yang dipunya sama Amazon sendiri dibandingkan kompetitornya. Saya kira itu. Sekian. Era digital marketing memiliki memberikan impact lah terhadap marketing itu sendiri. Seperti itu. Kami tim Pro meyakini bahwa pemasaran digital tidak hanya akan mempengaruhi, tetapi secara fundamental mentransformasi arah strategi bisnis dalam 10 tahun ke depan. Kita tuh udah tahu produknya tuh lewat digital. Gimana nanti ke depannya dengan perkembangan teknologi yang pasti bakal pesat banget. Ke depan, arah strategi bisnis itu kan bergantung pada data semua. Dan pengumpulan data itu dari mana? Secara real time itu dari Google Analytics, Meta Ads, Manager, CRM, dan AI gitu kan. Dimulai mungkin kepada tim kontrak, silahkan untuk menyampaikan argumennya. Pada rekomendasi mulut ke mulut, pelayanan langsung, dan juga nilai lokal. Jadi strategi kami itu bukan mencolok digital, tapi memadukan digital secukupnya dengan pendekatan relasi bukan algoritma semata. Iya, misalkan dari TikTok gitu kan, itu algoritma naik tuh. Nah, pasti orang-orang pada datang kan, orang-orang pada rame datang. Dan ternyata nasi gorengnya itu tidak enak. Dan itu dia langsung bisa benar-benar langsung hancur. Beda kalau misalkan dia nggak viral. Jadi kalau nggak viral, dia nasi goreng biasa nih, nggak viral nih. Pasti ada nih setiap hari, misalkan 10 customer lah. 10-15 customer datang setiap hari. Wah ini nggak enak nih, pindah lagi. Ini enak nih, pindah lagi. Nggak enak nih, pindah lagi. Gitu. Pelestarian itu makin naik gitu karena dengan adanya digitalisasi mungkin kita makin terkenal dengan budaya kita. Tapi disanggah oleh Valda, disanggah oleh Winda, itu dapat merubah rasa atau keaslian dari budaya kita tersendiri gitu. Banyak yang diubah, banyak yang istilahnya tidak asli lagi gitu, keaslian kita mungkin. Masalahnya, yang dikenal itu sering bukan versi aslinya. Supaya cocok sama tren global, banyak budaya kita justru mengubah tampilannya, malah dijadiin biar kayak estetik, dikemas ulang lagi, sampai hilang makna aslinya gitu loh. Jadi yang viral itu bukan budaya kita yang otentik, tapi versi yang sudah dimodifikasi buat algoritma. Itu bukan pelestarian, tapi komersialisasi. Misalnya nih, batik dikasih orang asli Indonesia yang berpikir, lagi-lagi pemikirannya pendek, berpikir bahwa kalau dicampur dengan adat luar kayaknya bagus nih. Nah, kayaknya cocok nih. Itu yang salah. Itu yang malah akan merusak, akan menghapus adat asli di Indonesia. Begitu. Justru malah orang luar yang mencari-cari adat Indonesia langsung ke Indonesia gitu. Sudah disanggah oleh Adit dengan poin tersebut, Ray. Nah, sekarang bagaimana tim pro menyanggah lagi intinya dengan kegunaan digital marketing saat ini? Paham nggak? Paham, Bu. Satu server sekarang? Ada kolaborasi komunitas dengan cara manggil turis, event gitu kan juga bisa. Yang semuanya itu bisa diperkuat distribusinya lewat platform digital saat infrastruktur kembali normal, kayak gitu. Nah, pemasaran digital nggak hanya berhenti karena satu kendala teknis, tapi strategi bisnis yang stagnan akan berhenti selamanya kalau tidak mau beradaptasi. Terkait SDM kita nih yang belum siap, bagaimana caranya, akankah kita seperti itu terus? Gitu. Caranya untuk menanggulangi SDM kita yang belum siap tuh gimana? Gitu?
di video digital marketing, terus cara baca matriks campaign pemasaran, apakah pemasaran ini berhasil apa enggak, itu yang kedua. Terus juga itu tuh harus kolaborasi gitu. Jadi orang tuh sadar kalau misalkan teknologi kita tuh udah semakin maju, kita nggak bisa ketinggalan lagi dengan alasan gaptek atau segala macam. Jadi ada 2 poin penting itu. Yang pertama, akses internet dipermudah. Yang kedua, itu harus materi itu harus masuk di kurikulum sekolah, bahkan sampai ke perkuliahan. Give applause for your moderator first. That's very good ya. Ternyata another side of Fahri ya, bisa ya, mungkin tadi sepertinya kayak dia berdebat dengan dengan kubu pro baik pun dengan kontra, but this was very good ya, karena kamu mau memasukkan make it everyone more active gitu kan ya. Oke. Untuk again back to innovation gitu kan ya, untuk this digital marketing again senarar ya, that's good point, langsung terjadi apa yang saat ini gitu kan ya, yang kita lihat, dan itu juga for real gitu kan ya. Nah mungkin again dari segi kontra pun poin-poinnya juga bagus gitu kan ya, seperti tadi budget gitu kan ya. So the point is that karena dengan adanya sudah melihat teknologi yang semakin berkembang, makanya yang perlu ditingkatkan di sini adalah skills dan kemampuan kita.